Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Nantufa MM. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Bapak Abdul Ghafur MMI. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah fundamental yakni Bapak Nantufa MM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Athaillah, Prodi Ekonomi Syariah kelas 3B. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama itu instrumen kebijakan fiskal dalam Islam. Instrumen kebijakan fiskal dalam Islam adapun instrumen pokok dalam kebijakan fiskal ada dua, yaitu yang pertama itu ada kebijakan perpajakan dan kebijakan pengeluaran. Di antara sistem pendapatan yang diwajibkan itu yang pertama itu ada zakat. Zakat merupakan suatu harta tertentu yang wajib dikeluarkan bagi setiap Muslim. Akan tetapi tidak semua harta dapat dikenakan zakat. Zakat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat mal, zakat fitrah. Zakat mal sendiri ialah zakat yang dikenakan dari harga yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan secara syarat, macam seperti emas, perak, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, infak, wakaf, dan sedekah. Infak dan sedekah adalah suatu kegiatan atau amalan yang dianjurkan kepada setiap muslim. Infak sendiri dapat diartikan dengan mengeluarkan harta yang pokok saja. Wakaf dapat diartikan dengan memberikan harta benda miliknya kepada penerima wakaf dengan tujuan agar hartanya tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sedangkan sedekah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya benar. Sedangkan sedekah sendiri dilakukan tidak hanya sebatas memberi harta kepada orang yang membutuhkan, akan tetapi dapat dilakukan dengan membuat pembuatan seperti dengan memberikan nasihat yang baik kepada orang lain. Yang ketiga itu ghanimah. Ghanimah adalah harta yang dihasilkan dari musuh setelah memenangkan peperangan. Harta yang didapatkan dari hasil rampasan perang, pembagiannya juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kharaj. Kharaj dengan kata lain bisa disebut dengan pajak tanah. Kharaj memiliki arti yaitu harta yang diberikan kepada negara untuk membayar harta yang dimilikinya. Kharaj ini dimulai dari zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Yang kelima itu jizyah. Jizyah merupakan pajak yang diperoleh dari penduduk non-muslim kepada negara yang kepemilikannya diatur oleh Islam. Yang keenam, usyur. Usyur atau usur dalam bahasa Arab berarti 1/10. Usyur sendiri merupakan suatu pungutan biaya yang dimiliki atas harta dengan dagangan yang diperdagangkan ketika pedagang tersebut sudah memiliki pembatasan negara Islam. Yang terakhir itu khusus. Khusus merupakan pajak proporsional yang diperoleh oleh tentara perang sebagai ghanimah setelah memenangkan peperangan. Harta yang diberikan ialah 1/5 dari harta ghanimah yang diperoleh. Poin yang kedua itu kebijakan fiskal di Indonesia. Dalam konteks negara Indonesia, Menteri Keuangan merupakan pembantu presiden yang mendapat mandat sebagai pengelolaan fiskal dan wakil presiden dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang diemban oleh kepala
negara atau presiden. Poin yang ketiga itu kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. Kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam pada buku ini dianalisis dengan pendekatan kontemporer. Hal ini diperhatikan karena terdapat perbedaan yang banyak antara situasi zaman Rasulullah SAW dan zaman kekinian. Beberapa catatan penting yang terekam dalam sejarah kebijakan fiskal pada awal pemerintahan Islam sebagai berikut. Yang pertama itu peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Yang kedua, kebijakan pajak. Yang ketiga, anggaran. Yang keempat, kebijakan fiskal khusus. Poin yang keempat itu tujuan dan fungsi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Bank sentral adalah lembaga yang berwenang melakukan kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan moneter. Parameter untuk menentukan keberhasilan kebijakan moneter dipengaruhi oleh 3 indikator. Yang pertama itu indikator uang yang beredar. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengelola dan mengendalikan jumlah uang beredar yang ada di masyarakat yang menggunakan sebagai salah satu penengah. Yang kedua, pengendalian pergerakan nilai tukar. Kebijakan moneter juga bertujuan untuk mengendalikan pergerakan nilai mata uang, khususnya nilai mata uang domestik terhadap sejumlah mata uang dari berbagai negara. Yang ketiga itu target inflasi. Kebijakan moneter bertujuan untuk menetapkan dan mencapai sejumlah target inflasi yang akan dilakukan dalam jangka pendek dan menengah, serta komitmen yang digunakan untuk mencapai batas stabilitas harga sebagai tujuan utama atau jangka panjang. Oke, selesai juga penjelasan dari saya. Apabila penjelasan dari awal sampai akhir ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.